Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustaz Muhammad Hanif, aku ketua dan bina kampus Dewan Dakwah, Ustaz Jabir Abu Unaisah selaku pembina pesantren mahasiswa di Sahabat Iman di Semarang, tempat sekarang sedang kami dan teman-teman berada di sini. Juga Ustadz Bagas selaku ketua yayasan Sahabat Iman dan teman-teman semuanya, para mahasiswa, mahasiswi, mahasantri pesantren mahasiswa di beberapa tempat. Nampaknya belum bisa hadir semuanya ini, karena kalau kita di Semarang ya sholat isyanya lebih awal. Jakarta belakangan. Di Medan barangkali jam 8:15, di Aceh 8:30 baru kelar sholat. Jadi ya memang berbeda waktu. Mudah-mudahan nanti akan menyusul teman-teman kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam perjalanan sejak hari Sabtu kemarin. Sabtu kami perjalanan dari Jakarta, hari Ahad menghadiri pernikahan dua pasang kakak beradik dai-daiyah menikah di Blitar, yang insya Allah setelah menikah akan segera berangkat berdakwah di Mentawai, satu kawasan yang cukup menantang, kepulauan di Sumatera Barat, rawan gempa. Kalau mau datang ke satu desa ke desa berikutnya ya harus naik perahu dengan berjuang melawan ombak. Kadang-kadang kalau mau telepon harus ke kecamatan, itu belum tentu seminggu sekali. Alhamdulillah kakaknya sudah mulai berdakwah di sana. Nampaknya terpaut hati dengan gadis di sana. Dan yang dinikahi enggak sembarang, yang dinikahi itu anak kepala suku. Alhamdulillah. Adiknya menikah dan mereka ini hampir bersamaan menikahnya dan bersepakat. Adiknya ini dua-duanya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, adik kelasnya Ustadz Hanif ini. Dan mereka berempat ini, dua pasang, sepakat pengantin barunya di Medan Juang
di Medan Dakwah di Mentawai. Terus setelah dari sana kami melanjutkan perjalanan ke Jogja. Di Jogja ini sedang merintis pesantren mahasiswa, tempatnya di Pogung dekat UGM, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sedang mempersiapkan segala sesuatu karena pesantrennya Ananda Ahmad Kamil yang hafiz cilik juara internasional itu, yang mengharumkan nama Indonesia di internasional, yang hafal bukan saja hafalan tapi juga menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus hafal juga Umdatul Ahkam, Arba'in Nawawi, hafalnya bisa tengah, bisa dari belakang. Itu pesantrennya namanya pesantren Yatim Dimutaqin. Itu pengelolaannya ke depan mau diserahkan ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan aset total hampir di atas 100 M. Itu ingin diserahkan. Jadi kami tadi dari sana, alhamdulillah ini, dan sekaligus juga mohon maaf Ustadz Jabir, Ustadz Bagas, ini mendadak aja. Hanya beberapa hari yang lalu diinfokan. Alhamdulillah dari sana bisa silaturahim ke pesantren mahasiswa Sahabat Iman di Semarang ini. Tepatnya ini teman-teman yang ikuti secara online ini di dekat kampus Undip di Semarang. Alhamdulillah tadi jelang maghrib kami sampai dan bisa bersama ini di masjid pesantren mahasiswa Sahabat Iman. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa hadir di pesantren mahasiswa di tempat lain. Kalau sekalian, sebelum kita akan sampaikan apa yang menjadi tema pembahasan kita hari ini, terus terang, nih teman-teman semuanya, kami di Dewan Dakwah ini sedang berpikir ya, karena kami yakin bahwa di balik musibah pasti ada hikmah yang seringkali kita tidak bisa membaca atau seringkali kita tidak bisa melihat. Allah Maha tahu apa yang terbaik dari apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Era online diakibatkan karena COVID-19 ini saya kira perlu kita lihat dengan pandangan yang positif. Barangkali ada hikmah. Sekarang ini semuanya berlangsung secara online. Tapi ada yang hilang, ada yang hilang. Mungkin banyak mata kuliah yang bisa dilakukan secara online, tapi dalam konteks ada pembentukan kepribadian dan lain sebagainya sulit untuk dilakukan secara online. Di beberapa kampus sudah disurvei. Ternyata kalau COVID sudah hilang, mahasiswanya juga pilihannya di atas 60% rata-rata milih online. Dosennya juga begitu, apalagi pasca sarjana. Pasca sarjana itu sampai 90% juga pengennya online. Nah, saya kira ini ke depan bisa menjadi masa depan bagi pesantren mahasiswa yang bukan saja telah hilang kesempatan untuk tatap muka ya, dan pembentukan kepribadian yang itu tidak bisa didapatkan karena banyak yang diselenggarakan secara online. Jangan-jangan jawabannya adalah adanya pesantren mahasiswa itu. Karena di pesantren mahasiswa
mereka bisa mengikuti kuliah secara online, tapi yang hilang itu bisa dijawab, yang nggak bisa dijawab oleh kampus. Maka kemarin kelakar, jangan-jangan UI Depok itu gedung yang mentereng itu nantinya akan jadi pesantren semua. Ini masa depan untuk pesantren, karena kalau hanya transfer knowledge, saya kira nggak usah tatap muka juga bisa. Tetapi itu tadi ada yang hilang, dan yang hilang itu mudah-mudahan bisa dijawab dengan hadirnya pesantren mahasiswa. Maka oleh karena itu, Mas kalian, saya kira kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ini, menyongsong perubahan keadaan ini. Mudah-mudahan justru kemudian ada kebaikan untuk masa depan umat Islam dan bangsa kita ini, insyaallah ta'ala. Kawan sekalian, hari ini sebagaimana dimaklumatkan, insya Allah kita akan mengangkat satu tema tentang peran pesantren mahasiswa dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan NKRI. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin disampaikan. Yang pertama dari tema ini ingin menyampaikan bahwa kita sebagai umat pelanjut ya, generasi kemudian punya kewajiban untuk merawat dan membangun warisan dari para pendahulu kita. Warisan-warisan yang baik dari pemimpin-pemimpin umat ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini, saya kira kita sebagai umat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia punya kewajiban untuk merawat dan membangunnya. Salah satunya adalah karunia dari Allah bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena NKRI ini sebenarnya yang menggagasnya, yang mencetusnya adalah tokoh umat dan sekaligus juga tokoh bangsa ini. Saya kira pada poin ini nanti saya perlu untuk sedikit menjelaskan. Itu yang pertama. Kedua, tema ini dimaksudkan sebenarnya adalah bahwa upaya untuk merawat dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam kacamata syariat maupun juga dalam kacamata konstitusi. Ada dua kata kunci yang harus dilakukan. Dua kata kunci itu adalah iman dan takwa. Merawat dan membangun dengan iman dan takwa. Istilah iman dan takwa menjadi istilah Quran. Tapi sekaligus istilah iman dan takwa menjadi istilah konstitusi kita. Nah, oleh karena itu, saya kira dalam pandangan para pendiri negeri ini dan sekaligus juga para pemimpin umat, antara keislaman dan keindonesiaan itu bukan dua hal yang harus diperhadapkan. Bukan dua hal yang harus diperhadapkan. Bahkan Bapak Muhammad Nasir itu menyebutkan dia harus hadir dalam satu tarikan nafas. Ini penting nanti untuk kemudian menjadi bahan diskusi kita, bahan pembahasan kita, karena hari ini kita dihadapkan oleh dua kutub ekstrim.
yakni yang pertama ada upaya untuk memisahkan keindonesiaan kita, kebangsaan kita itu dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, pemikiran sekularisme, gerakan sekularisasi, mencoba untuk memisahkan negeri ini, memisahkan negeri ini dari nilai-nilai agama di satu sisi. Tapi di sisi yang lain ada yang mencoba untuk memperhadapkan antara Islam dan keindonesiaan. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita telaah secara ilmiah gitu. Apakah seperti apa dalam pandangan Islam. Nah, oleh karena itu kita penting menghadirkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kemudian, sekalian, kalau kemudian itu sudah kita bisa sepakati, saya kira budaya untuk menghadirkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan ini perlu didakwahkan, perlu disosialisasikan, perlu disampaikan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan gerakan bernama gerakan dakwah. Dan kita meyakini bahwa gerakan dakwahlah gerakan yang pernah terbukti mampu mengatasi kehidupan berbagai persoalan kehidupan umat manusia. Itulah kira-kira 3 hal ya. 3 hal yang ingin disampaikan dengan tema pada hari ini, pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini perjalanan dari sejak Sabtu kemarin, qadarullah, masyaallah, saya flu berat, suara hilang, sempat juga buang-buang air. Tapi alhamdulillah tadi di Jogja sudah lebih baik. Dan alhamdulillah hari ini walaupun suaranya sedikit, tapi bisa pelan, tapi bisa insya Allah mudah-mudahan. Baik, Mas sekalian, saya ingin menyampaikan berbagi data saja, berbagi data sebagai bahan untuk kita berbincang. Ya. Oke, teman-teman, suara saya cukup bisa didengar, insya Allah ya. Bisa, Ustaz. Saya, baik. Ini tema kita hari ini. Tema ini didasarkan oleh sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang saya kira semua kita hafal. Ya, kita menghafalkan tema ini. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Kalau sekalian, ayat ini memberikan dorongan kepada kita. Dorongan untuk kita hadirkan nilai-nilai iman dan takwa.
bila kita merindukan, Allah akan memberikan keberkahan kepada negeri ini. Disebutkan walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri, ini tidak disebutkan negeri mana, bisa tersebut ya negeri bernama Indonesia ini, atau yang lebih kecil cukupnya dari itu, atau negeri manapun. Kalau penduduknya itu beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat. Bukan hanya berkah, tapi barakat. Maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi, minas sama'i wal ardh. Tapi sekaligus juga ayat ini memberikan warning, memberikan peringatan. Selain ada kabar gembira, busyra, tapi juga memberikan peringatan, walakin kadzabu. Tapi kalau kemudian penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat kami, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu. Nah, ini ada beberapa penjelasan, tapi saya kira secara ringkas seperti itu. Saya menyebutkan bagaimana penjelasan di dalam tafsir Al-Muyassar, penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi poinnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa, Mas kalian, tidak ada kata lain bagi kita orang yang beriman kecuali mengimani ayat ini. Dan kalau kita mengimani ayat ini, ya kita yakin bahwa kerinduan negeri ini, kerinduan bangsa ini untuk mendapatkan keberkahan Allah yang diturunkan dari langit dan ditumbuhkan dari bumi, tidak ada lain kecuali itu semuanya harus kita undang. Itu semuanya harus kita undang dengan cara bagaimana penduduk negeri ini meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dalam kaitan dengan ini, saya kira pesantren mahasiswa, di mana mahasiswa dengan berbagai disiplin ilmu sedang menuntut ilmu dan sekaligus membina diri, meningkatkan iman dan ketakwaannya, menguatkan keilmuan syar'inya selain ulum yang berbasis kauniyah, yaitu ulumul asri. Saya kira punya tanggung jawab yang cukup untuk bagaimana selain pada dirinya upaya untuk meningkatkan iman dan takwa pada diri, tapi sekaligus juga bagaimana mendorongkan, membina umat agar supaya umat ini betul-betul keimanan dan ketakwaannya meningkat. Nah, kawan sekalian, sedangkan kalau kita mau lihat ya, kita mau lihat landasan konstitusi kita ya. Landasan konstitusi kita cukup memberikan landasan yang kuat dalam persoalan ini. Misalkan ya, saya ambil contoh, ini sekaligus kita mengungkap sejarah ya. Mengungkap sejarah. Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur jam 10 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu Indonesia didasarkan atas apa? Didasarkan atas Pancasila. Pertanyaannya, kalau Pancasila itu ada rumusan tanggal 1 Juni, lalu kemudian juga ada rumusan tanggal 22 Juni,
Lalu ada rumusan juga pada tanggal 18 Agustus. Pertanyaannya, Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu atas dasar Pancasila rumusan yang mana? Kita akan menjawab dalam konteks sejarah adalah Pancasila rumusan tanggal 22 Juni 1945 yang rumusan itu dilakukan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9. Dan Panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, kalau kita lihat rumusan Pancasila pada sila yang pertama, ini sejarah ya, ini sejarah. Tapi saya kira kita perlu menyebut rumusan Pancasila pada sila yang pertama adalah rumusannya berbunyi, ya, rumusannya itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama bunyinya. Saya ulangi, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Cukup kuat kita punya landasan konstitusi untuk menghadirkan iman dan takwa. Secara nas Quran, kita meyakini bahwa negeri ini akan berkah. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah akan turunkan azab. Sementara konstitusi kita menyebutkan itu. Walaupun kemudian ini juga fakta sejarah, kita tidak membahas itu lagi. Ini memang juga fakta sejarah. Kemudian pada tanggal 18, konon setelah itu kemudian ada yang protes dari Indonesia bagian timur tentang 7 kata pada sila yang pertama itu. Ringkas ceritanya, akhirnya umat Islam dalam tanda petik, kalau boleh kita sebut dalam tanda petik, kemudian mengalah. Oke, demi keutuhan Indonesia ini yang baru saja diproklamasikan kemerdekaannya 1 hari sebelumnya, tokoh-tokoh Islam mengalah. Oke, kalau dicoret demi keutuhan negeri ini. Maka kemudian rumusannya menjadi rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui sekarang ini. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah rumusan hari ini. Itu rumusan tanggal 18. Itu rumusan tanggal 18. Kalaulah kemudian rumusannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, saya kira ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Ketika Ki Bagus Hadikusumo kemudian ditanya, kan beliau yang terlibat dalam hal ini, ketika ditanya apa ketuhanan yang Maha Esa itu? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Qul huwallahu ahad. Begitulah kata beliau. Kita punya landasan kuat, landasan tauhid. Dengan kata lain, negeri ini adalah negeri yang berketuhanan. Berketuhanannya berketuhanan Maha Esa. Bukan negeri yang sekuler. Saya waktu wisuda di Akademi Dakwah Indonesia di Banten, kami sampaikan juga secara terbuka. Ada aparat, ada semuanya. Kita mesti hati-hati. Negeri ini adalah negeri yang berketuhanan dan berketuhanan yang Maha Esa. Bukan negeri yang sekuler. Jadi kalau kemudian nilai-nilai tauhid itu dihadirkan
dalam seluruh aspek kehidupan di negeri ini, saya kira kita punya landasan konstitusi. Dan itu bagian dari kecintaan kita terhadap negeri ini. Nah, maka oleh karena itu, sekalian. Nah, kemudian yang kedua yang menarik, ada perubahan. Kalau rumusan yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban, ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Waktu itu ada ungkapan setelah itu koma, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tokoh-tokoh umat ini meminta, oke, diganti ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, tapi meminta menurut dasar itu dihilangkan. Ini punya implikasi ilmiah luar biasa. Akhirnya jadi rumusan kita yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita sama-sama belajar tentang hal ini, sila pertama itu menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya apa? Artinya negeri ini adalah negeri yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, saya kira kita punya landasan yang cukup untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena nanti ada dua tarikan yang kuat nih. Satu, mencoba untuk membawa Indonesia ini kepada sekuler dengan paham sekulerisme, mencoba menjauhkan nilai-nilai akhirat itu dalam kehidupan berbangsa, nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada yang kemudian memandang bahwa keislaman dan keindonesiaan itu tidak bisa bertemu. Bahkan kemudian nanti disebut, ada sebutan itu togut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian benturan. Nah, saya kira harus ada sosialisasi tentang hal-hal yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan nih Mas sekalian. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga dalam pembukaan undang-undang, saya kira kita sudah semua hafal ya. Ketika kemudian disebutkan oleh para founding father bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya kira kita sudah itu. Tapi saya ingin sebutkan satu nih. Itu tahun 45. Lalu kemudian nanti ada rentetannya dekret 5 Juli tahun 50. Dekret 5 Juli tahun 50. Ketika kemudian pertarungan di konstituante tentang dasar negara ini, lalu kemudian mengalami titik buntu, lalu kemudian Presiden Soekarno memutuskan dengan mengeluarkan dekret. Nah, saya mau bacakan sedikit saja dari dekret ini. Saya nggak terbaca ini, nanti silakan dibaca ya. Dekret ini, di dalam dekret ini nanti bisa teks lengkapnya bisa dilihat ya. Di dalam dekret ini Presiden Soekarno menyatakan bahwa Piagam Jakarta yang dirumuskan tanggal 22 Juni itu menjiwai. Jadi memang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, oleh karena itu, Ikhwas sekalian, saya kira kita perlu ini saya sebutkan di sini lengkapnya. Ini dekret Presiden tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945
menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jadi kuat. Ini teks dekret presiden. Maka oleh karena itu, ikhwas sekalian, kita sebagai kaum cendekiawan, para aktivis, para mahasiswa, saya kira perlu menjelaskan ketika ada upaya yang mencoba untuk menggiring seolah-olah memisahkan antara urusan agama ini dengan urusan kita berbangsa dan bernegara. Tapi sekali lagi di sisi yang lain kita juga berhadapan dengan berbagai paham di kalangan teman-teman yang melihat Islam sama ke Indonesia itu berhadapan-hadapan gitu. Nah, ini juga menarik misalkan pembahasan tentang khilafah ya. Khilafah itu gimana? Boleh khilafah itu apa? Satu. Apa khilafah itu boleh ada beberapa titik, ada beberapa negara misalkan. Itu juga boleh nggak disebut khilafah? Saya kira perlu juga kita ini secara ilmiah Dewan Dakwah insya Allah di Rakornas nanti di Sumatera Barat pada tanggal 24, 25, 26 Juni diantaranya akan membahas 3 hal penting. Ada 2 hal penting tentang isu keindonesiaan dan keislaman dan keindonesiaan. Gimana nih? Kemudian yang kedua adalah tentang khilafah. Perlu dibahas secara ilmiah gimana tuh khilafah. Apa harus satu atau boleh mulai? Karena nanti implikasinya banyak ini. Implikasinya nanti penentuan awal Ramadan, penentuan 1 Syawal dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nanti akan dibahas. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, kalau kemudian kita mau bicara hari ini soal NKRI, NKRI ini faktanya adalah warisan dari tokoh kita juga. NKRI ini tidak bisa dipisahkan dengan mosi integral Natsir tanggal 3 April tahun 50. Mosi integral itu muncul karena apa? Karena Indonesia akibat dari konferensi meja bundar tercabik-cabik menjadi sejumlah negara bagian. Ada yang menyebutkan 16 negara bagian. Semuanya ingin kembali menjadi negara kesatuan, tapi mengalami kesulitan. Akhirnya kemudian Natsir, seorang ulama, seorang tokoh bangsa ini mencoba untuk berkeliling, bertemu dengan tokoh-tokoh negara bagian itu. Sampai kemudian menemukan solusi dengan izin Allah. Dan kemudian solusinya itu dipidatokan dalam bentuk mosi integral Natsir. Dibacakanlah mosi integral itu tanggal 3 April tahun 1950 di Konstituan. Itu tanggal 3 April tahun 50. Lalu kemudian nanti ada yang menyebutkan 16, ada yang menyebutkan 17 Agustus di tahun yang sama, tahun 50. Insinyur Soekarno kemudian membubarkan RIS dan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan. Saat itulah lahirlah apa yang disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu diambil putusan oleh Presiden Soekarno karena mosi integral ide Muhammad Natsir yang dipidatokan tanggal 3 April tahun 50 itu diterima secara aklamasi oleh majelis. Maka kemudian setelah itu Pak Nasir diangkatlah menjadi Perdana Menteri. Maka Muhammad Nasir itu menjadi Perdana Menteri pertama setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya nih, ya ini kan analisa ya, analisa. Sangat sulit menurut saya nih. Sangat sulit bagi seorang Natsir untuk bisa melobi negara-negara bagian itu
kalau tidak dengan pendekatan dan semangat kesatuan umat. Modalnya adalah karena berbicara dengan umat. Yang hadir itu adalah tokoh umat sekaligus juga tokoh bangsa. Tapi sayangnya memang kemudian banyak anak-anak muda yang kemudian tidak tahu terkait dengan sejarah ini. Nah, Muhammad Nasir itulah yang kemudian sebagai pernah menjadi ketua Masyumi dan kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Baik, Mas sekalian. Jadi kalau Ustadz Rizky, mohon di ini. di sini saya kira saya ingin poinnya saya ingin menyampaikan bahwa baik berdasarkan landasan syar'i, landasan Quran maupun juga landasan konstitusi. Kalau orang mau menyebut landasan ayat Quran maupun ayat konstitusi, saya kira menghadirkan iman dan takwa itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan kalau kemudian kita merindukan negeri ini Allah akan turunkan keberkahan dari langit maupun Allah akan tumbuhkan keberkahan dari bumi. Nah, dalam konteks inilah saya kira saya melihat ya pesantren mahasiswa itu punya tanggung jawab yang cukup penting dan sekaligus strategis. Ketika nanti kita berbicara, kita mau merunut lagi ke bawah nanti pendalamannya, lalu iman dan takwa itu seperti apa? Kan harus ada penjelasannya itu. Iman dan takwa itu apa? Setelah ada penjelasan iman dan takwa itu seperti apa, bagaimana kemudian nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu menjadi budaya. Budaya kita berbangsa dan bernegara ini. Menjadi budaya dalam kehidupan kita umat Islam yang 87% dari 260 juta umat. Saya kalau ketemu dengan saudara-saudara kita seiman ya dari negara-negara yang lain, di antara mereka yang suka terkejut karena memang mungkin baru mendapatkan informasi ya baru tahu. Ketika kami sebutkan bahwa Indonesia ini jumlah penduduknya 260 juta. 87%, 87,5%-nya Muslim. Mereka menghitung 87,5% Muslim dari angka 260 juta besar sekali. Itu negara-negara teluk itu kalau dijadiin satu, masih banyakkan jumlah kita. Saudi itu 21 juta. Dan yang menarik, menurut penelitian, hasil penelitian,
Indonesia dengan segala catatannya kalau kita mau evaluasi ya dengan segala catatannya, tapi 93% masih menyatakan bahwa agama itu perlu. Walaupun ya kita melihat banyak sekali PR kita ini, tapi 93% ya masih menyatakan agama itu perlu. Yang saya agak kaget, Saudi itu yang cenderung kepada ateis itu 5%. Dari angka 21 juta. Negara barat itu banyak yang sekali mengatakan agama itu udah nggak perlu. Kita punya modal. Jadi modal kesadaran umat yang memandang agama masih perlu. Secara konstitusi, iman dan takwa itu jelas disebutkan. Secara kesejarahan, pendiri negeri ini adalah tokoh-tokoh umat kita. Maka oleh karena itu perlu menghadirkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai iman dan takwa dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam ekonomi, dalam berpolitik, dalam aspek pendidikan, dalam bidang budaya. Bagaimana menghadirkan nilai-nilai iman dan takwa. Dan saya kira kita harus siap berdialog. Nah, persoalan kita umat Islam, mahasiswa kita, itu terjadi keterputusan sejarah. Di satu sisi kemudian kuat ketika dia memahami tentang Islam. Ya, memahami Islam itu begitu kuat. Tapi kemudian kurang dalam hal fikul wakilnya. Memahami tentang di mana dia akan memperjuangkan Islam. Maklumat-maklumat. Sehingga sangat mudah untuk, mohon maaf, ketika kemudian dituduh bahwa Islam itu adalah agama transnasional, agama impor, dan seterusnya, kita sulit untuk memberikan jawab. Saya mau tambahkan lagi ya, dari sisi modal sejarah kita ya, Dari sisi modal sejarah saya mau tambahkan. Indonesia ini bisa jadi model juga. Contoh begini, kita umat Islam di Indonesia itu tidak punya sejarah. Tidak punya sejarah yang masuk Islam ke Indonesia dan Islam disebarkan di Indonesia ini dengan tumpah darah. Coba loh, 2 kerajaan besar bernama Majapahit sama Sriwijaya. Hindu dan Buddha. Islam masuk ke sini. Islam masuk ke Indonesia ini. Islam masuk ke Indonesia. Kemudian mohon maaf, Islam masuk ke Majapahit. Islam kemudian mewarnai ke dalam Sriwijaya. Tanpa ada sejarah di mana kemudian Islam membantai orang-orang yang ada pada saat itu. Coba bandingkan dengan apa yang terjadi di Andalusia. Sejarah Andalusia yang mayoritas Muslim. Ternyata kemudian ketika Kristen masuk, umat Islam dihadapkan pilihan dengan 3 oleh Isabella. 1, pindah agama. 2, dibunuh. 3, keluar. 3 pilihannya. Pindah agama, atau keluar dari Andalus, atau kalau tidak dibunuh. Pilihannya cuma 3. Indonesia tidak. Di Indonesia ini penyebaran Islam tidak pernah menghadapkan pilihan itu. Maka ada disebutkan, Buya Hamka itu menyebut dengan menarik. Ketika Majapahit berkuasa, lalu kemudian Samudra Pasai itu tertaklukkan, tertundukkan. Samudra Pasai itu tidak menjawab dengan kekerasan menghadapi Majapahit. Tapi dijawabnya apa? Dijawabnya dengan mengirim dai. Siapa yang dikirim? Maulana Malik Ibrahim sama Maulana Ishaq. Merapat ke Gresik. Lalu kemudian merangsuk masuk ke Mojokerto. Di situ ada Majapahit. Pada akhirnya kemudian berdakwah. Petinggi
Orang istana di Majapahitnya masuk Islam. Bahkan Brawijaya V kemudian masuk Islam. Nikah dengan Putri Samudra Pasai. Lahir Raden Patah. Coba. Jadi sangat halus. Maka ketika ada yang menyebutkan, menuduh bahwa Islam itu adalah agama seberang. Islam itu agama impor, agama seberang. Kita dengan tegas mengatakan, betul. Memang agama Islam itu agama yang datang dan turun di Arab. Kemudian kita ambil. Ya kalau itu mau disebut impor, ya kita akui itu. Tapi jangan lupa. Kristen itu agama impor. Tapi masuk Indonesia melalui jalur penjajahan. Tapi oke, kita nggak mau debat itu dan nggak mau nyoal itu. Tapi maksud saya, kita umat Islam tidak boleh ahistoris. Tidak boleh terjadi keterputusan. Coba masalah, sambil contoh satu lagi ya. Sambil contoh lagi. Bagaimana tokoh-tokoh kita itu. Mr. Safruddin Prawira Negara. Ketika Soekarno-Hatta ditangkap di Yogyakarta. Berarti terjadi kekosongan kekuasaan di negeri ini. Terjadi kekosongan kekuasaan. Maka kemudian mengirim kawat kepada Mr. Safruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera Barat. Untuk apa? Untuk mengambil langkah-langkah. Pak Safruddin bersama teman-temannya segera memproklamasikan apa yang disebut dengan PDRI. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Siapa ketuanya? Mr. Safruddin. Pak Safruddin Prawira Negara itu di akhir hayatnya, beliau itu jabatannya adalah Ketua Korup Mubalik seluruh Indonesia. Mr. Safruddin Prawira Negara itu yang melahirkan rupiah itu. Menteri Keuangan, Menteri Persemakmuran pertama Indonesia. Yang menarik ketika anaknya yang kedua mau lahir, istrinya telepon karena mau ke bidan dan bilang nggak ada uang. Ini Menteri Keuangan loh. Dia bilang nggak ada uang. Kata Pak Syaf, ya sudah pinjam aja sama tetangga dulu. Ini tokoh umat ini, tokoh bangsa. Pak Syaf itu pegang PDR itu 9 bulan lebih. Dan PDR itu diproklamasikan 19 Agustus, 19 Desember. Setelah Soekarno-Hatta kembali dari pengasingan, dikembalikan mandat itu kepada Pak Karno. Itu kalau nggak dikembalikan, dia tetap jadi presiden. Masa dikembalikan. Seorang negarawan. Itu tokoh umat. Dirawat kesatuan ini. Dikembalikan sama Pak Syah. Maka zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Safruddin Prawira Negara dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Dianugerahkan pahlawan nasional. Dan tanggal 19 Desember berarti beberapa hari yang lalu, tanggal 19 Desember disetatuskan atau ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Hari Bela Negara. Kenapa 19 Desember? Lahirnya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Siapa tokohnya? Safruddin, tokoh umat. Jadi Mas sekalian, saya kira kita punya apa? Punya tokoh-tokoh. Kita ini secara landasan syar'i jelas, menghadirkan iman dan takwa, konstitusinya sangat jelas. Kemudian kita juga punya modal sejarah yang cukup kuat di negeri ini. Maka oleh karena itu saya kira kita disinilah peran penting kita. Nah, kenapa saya sebutkan pesantren mahasiswa? Ya karena di pesantren mahasiswa ini kan akan lahir pemimpin umat masa depan. Teknokrat-teknokrat, pengusaha-pengusaha, politisi-politisi masa depan, ulama-ulama masa depan. Nah, kalau kemudian kita satu jalan dalam pandangan, kita punya kewajiban untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan warisan para ulama dan para tokoh-tokoh bangsa kita ini, saya kira disitulah kemudian kita akan bangkit. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian ada upaya untuk menarik negeri ini kepada negeri sekuler yang mencoba memisahkan negeri ini dengan unsur ketuhanan, bagaimana mau dipisahkan dengan unsur ketuhanan? Pancasilanya aja ketuhanan yang maha esa loh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gimana mau dipisahkan?
Jelas itu. Bahwa ini negeri bukan negeri agama, iya. Tapi ini bukan negeri sekuler. Ini adalah negeri yang berketuhanan. Gitu. Saya kira kita punya kewajiban ya untuk hadir. Tapi kemudian juga di sisi yang lain kita berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang mencoba memisahkan, seolah-olah kemudian Pancasila togut dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah itu kemudian menjadi satu persoalan tersendiri yang mesti dikelirkan. Seolah-olah ada dua pilihan, Indonesia apa khilafah, gitu misalkan ya. Nah itu gimana? Secara ilmiah gimana? Didudukkan dulu, bukan hanya soal semangat. Secara ilmiahnya bagaimana? Nah, oleh karena itulah, ikhwan sekalian, malam hari ini itulah tema dan mohon maaf, sebenarnya ada beberapa pembahasan di slide-slide berikutnya, saya yakin silakan dibaca ya. Tapi lebih pada bentuk bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai takwa itu dalam kehidupan sehari-hari melalui apa yang disebutkan oleh para ulama. Misalkan saya sebutkan di situ tentang nilai takwa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Beliau menyebutkan indikator takwa itu 5. Pertama, al-khaufu bil jalil. Takut kepada al-jalil Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini nilai ini kalau dipegangi oleh para penyelenggara negara, dipegangi oleh para pengusaha. Al-khaufu bil jalil ini kalau dijabarkan luar biasa. Kemudian wal amalu bitangzil. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Masya Allah itu. Ini bukankah yang disebutkan ini adalah mutaba'ah. Al-amalu bitangzil. Wasyukru bil jazil. Bersyukur terhadap pemberian Allah yang banyak. Waridha bil qalil. Ridha terhadap pemberian Allah yang sedikit. Wal isti'adad liyaumir rahil. Bersiap-siap untuk menghadapi berpisahnya antara jasad kita dengan roh kita. Ini kalau dijabarkan dalam bentuk kehidupan di apa misalkan kehidupan di di kehidupan sehari-hari di kantor, di perusahaan, di mana-mana, prinsip-prinsip ini luar biasa nilai-nilai itu. Nah, oleh karena itu PR kita sebenarnya adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan itu dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya. Saya kira demikian ya yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ini Pak Hanif sudah lebih dari waktu yang ditentukan dari jam 9. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator.